Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang wajib dan harus kita syukuri. Di masa-masa pandemi ini kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala, ya. Masih dalam keadaan yang sama, yaitu belajar jarak jauh untuk kalian. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi usaha kita pada kesempatan ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya alhamdulillah kita wajib bersyukur atas apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat di zamanul akhir. Baik anak-anakku kelas 10 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan diskusi di bab yang ke berapa? 6 atau 7 itu tentang diskusi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang strategi diskusi yang baik. Yang pertama yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu adalah untuk kita bisa berdiskusi dengan baik, salah satu keterampilan yang harus kita miliki adalah kita harus mampu menyampaikan argumen-argumen kita dengan jelas. Kejelasan argumen, kejelasan fakta itu harus kita miliki. Jadi ketika kita akan berdiskusi, kita harus bisa menyatakan pendapat-pendapat kita, argumen-argumen kita dengan disertai fakta-fakta yang jelas. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas strategi berdiskusi yang baik untuk yang selanjutnya yang terkait dengan kesantunan dan keefektifan berbahasa. Ya, kita akan berbicara tentang kesantunan dan keefektifan berbahasa. Aspek lainnya yang penting diperhatikan di dalam sebuah diskusi adalah kesantunan di dalam menyampaikan pendapat ataupun tanggapan-tanggapan. Ya, di samping itu pun kita pun perlu menggunakan bahasa yang efektif sehingga mudah dipahami peserta lainnya. Kemudian terkait dengan kesantunan, kita langsung melihat apa yang ada di dalam buku. Bahwasanya kesantunan itu berkaitan dengan budi bahasa ataupun sikap ketika menyampaikan tanggapan. Jadi, manakala kita akan melakukan sebuah diskusi, kita harus memiliki strategi yang harus kita munculkan ketika kita mau berdiskusi. Di antaranya kita harus bisa menampakkan kesantunan. Kesantunan dalam kaitan diskusi ini bisa diwujudkan melalui dua hal, yaitu kesantunan dari budi bahasa maupun sikap ketika kita menyampaikan sebuah tanggapan di dalam sebuah diskusi. Terkait dengan budi bahasa, tampak pada pilihan kata yang baik, tidak kasar, ataupun menyinggung perasaan orang lain.
Jadi budi bahasa yang bagaimana yang bisa kita sampaikan, kita munculkan agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita lisankan, apa yang kita omongkan itu bisa menunjukkan sikap yang santun. Ya, itu kita harus menggunakan pilihan-pilihan kata yang baik, diksi-diksi yang baik, pilihan-pilihan yang tidak kasar, pilihan-pilihan kata yang tidak kasar, ataupun pilihan-pilihan kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Ya. Coba kalian bisa membandingkan pasangan kata-kata di bawah ini. Menurut kalian manakah yang mengandung kesantunan? Kolom kiri, kemudian di sini ada kolom kanan. Saya minta, saya mohon. Pendapat Anda salah, pendapat Anda kurang tepat. Harus diulang, sebaiknya dikoreksi. Ngawur, keliru, tidak logis, susah dipahami, tidak setuju, tidak satu pemikiran. Mana kira-kira yang lebih mengandung aspek kesantunan? Ya, saya kira semuanya sepakat. Yang lebih santun adalah pilihan kata atau kata-kata yang ada di kolom sebelah kanan. Saya mohon, pendapat Anda kurang tepat, sebaiknya dikoreksi, keliru, susah dipahami, atau tidak satu pemikiran. Ini terkait dengan kesantunan yang kita perlihatkan melalui budi bahasa. Kesantunan juga ditunjukkan oleh sikap tubuh dan ekspresi muka yang simpatik, tidak menunjukkan keangkuhan ataupun rasa permusuhan. Jadi ketika kita memberikan tanggapan dalam sebuah diskusi, di samping kita harus bisa memunculkan kata-kata yang bisa menenangkan, menenteramkan, membuat peserta diskusi itulah peserta diskusi yang lain itu nyaman. Kesantunan juga harus kita tunjukkan melalui bahasa tubuh kita. Ya, jangan sampai mohon maaf ketika kita memberikan tanggapan-tanggapan dalam diskusi, misalnya kita akan mengajukan sebuah pertanyaan, kita akan mengajukan sebuah saran atau kritikan, tapi kita dengan menggunakan sikap tubuh yang tidak baik. Contohnya dengan kalau bahasa Jawanya berdiri, kemudian malang kerik. Ya, malang kerik itu berkacak pinggang. Ya, seperti orang mau berantem dan lain sebagainya. Kemudian kita memunculkan dengan ekspresi muka kita yang penuh permusuhan. Maka itu semua harus kalian miliki keterampilan yang kedua ini, yaitu kesantunan di dalam sikap tubuh. Ya, kita harus menunjukkan ekspresi muka yang baik, yang berseri-seri, kemudian tidak menunjukkan keangkuhan, rasa kesombongan, apalagi rasa permusuhan. Karena kita harus menganggap bahwasanya peserta diskusi yang lain itu kita anggap sebagai mitra bicara kita, bukan lawan bicara kita, akan tetapi mitra bicara kita. Siapa tahu pendapat-pendapat yang ada pada diri peserta diskusi lainnya itu bisa kita gunakan sebagai kekuatan untuk menentukan sebuah kebenaran di dalam sebuah diskusi. Jadi, selain kelogisan argumen dan kejelasan fakta yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, untuk yang ini adalah kesantunan seperti itu. Kemudian strategi yang berikutnya yang harus kalian kuasai ketika kalian akan memberikan tanggapan dalam sebuah diskusi, kalian harus mampu menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Kalau di bukumu diberi judul keefektifan kalimat. Suatu tanggapan haruslah menggunakan kalimat yang efektif. Adapun yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pikiran,
dan perasaan penutur dengan jelas kepada pendengar. Sekali lagi Pak Eko ulang, bahwasanya yang namanya kalimat efektif, yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pikiran dan perasaan penutur dengan jelas kepada pendengar. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif, yang pertama, harus memiliki subjek dan predikat. Coba perhatikan contoh kata kemudian pergi keluar ruangan. Hal ini tidak dapat disebut sebagai kalimat efektif sebab kalimat itu tidak memiliki subjek. Yang ada hanya predikat dan keterangan. Predikatnya pergi, kemudian keterangan tempatnya keluar ruangan. Kemudian pergi keluar ruangan, ini tidak bisa dikatakan sebagai kalimat efektif. Begitu juga dengan kelompok kata seperti ini. Kebun luas yang pernah digarapnya bertahun-tahun sampai ia beranak bercucu. Tidak dapat disebut sebagai kalimat. Mengapa demikian? Karena kata-kata tersebut masih merupakan bagian dari sebuah kalimat. Belum merupakan kalimat, tetapi masih bagian dari kalimat. Meskipun terlihat panjang, kelompok kata itu hanya memiliki subjek. Jadi, ciri kalimat efektif yang pertama, bahwasanya kalimat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut memiliki subjek dan predikat. Adik mandi, adik subjek, mandi predikat. Meskipun itu singkat, akan tetapi itu sudah bisa dikatakan sebagai kalimat efektif. Kemudian yang kedua, tidak boleh hanya berupa anak kalimat. Jadi dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada pembagian induk kalimat dan juga anak kalimat. Kalimat efektif tidak boleh hanya berupa anak kalimat. Coba perhatikan contoh yang karena telah berhasil mengerjakan tugas dengan baik, atau bahwa dirinya lah yang dianggap paling mampu berdiskusi. Tidak dapat disebut sebagai kalimat. Hal ini karena kelompok kata itu hanya berfungsi sebagai anak kalimat. Bagaimana kita bisa membuat ini akan menjadi kalimat yang efektif? Maka kita harus menambahkan kalimat yang itu posisinya bisa sebagai induk kalimat. Kita perhatikan contoh yang pertama, karena telah berhasil mengerjakan tugas dengan baik. Jadi bagaimana induk kalimatnya? Dia mendapatkan hadiah sepeda karena telah berhasil mengerjakan tugas dengan baik. Dia dengan cuma kita menambahkan kalimat dia mendapatkan hadiah sepeda, karena berarti itu sudah menjadi kalimat efektif. Ditambahkan dengan kata karena, kemudian dilanjutkan dengan kalimat telah berhasil mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian yang kedua, bahwa dirinya lah yang dianggap paling mampu berdiskusi, ya, bisa kita tambahkan dengan kata-kata yang itu merupakan induk kalimat yang bisa menjadikannya itu menjadi sebuah kalimat efektif. Misalnya kita tambah semua orang mengakui. Semua orang mengakui bahwa dirinya lah yang dianggap paling mampu berdiskusi. Dengan hanya penambahan seperti itu, maka kalimat seperti ini bisa dianggap sebagai kalimat yang efektif. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga untuk kalimat yang efektif, untuk ciri yang ketiga adalah pilihan kata harus tepat. Diksi yang digunakan di dalam sebuah kalimat tersebut harus tepat. Diksi itu pilihan kata ya. Coba perhatikan
kalimat ia memandang orang sakit. Ini jelas bukan kalimat efektif. Mengapa demikian? Hal ini karena pilihan kata yang dipergunakan tidak tepat. Seharusnya kata yang dipergunakan adalah menjenguk, bukan memandang, bukan menyaksikan, atau bahkan menonton. Jadi, ia memandang orang sakit ini bisa menjadi kalimat efektif manakala diganti dengan ia menjenguk orang sakit. Itu ciri kalimat efektif yang ketiga. Kemudian, ciri kalimat efektif yang keempat adalah pesan yang dikandung harus jelas. Kalimat yang panjang dapat mengaburkan pesan. Perhatikan contoh berikut. Persoalan yang menimpanya bertahun-tahun, sehingga banyak tugas yang dibebankan kepadanya, hanya menumpuk saja tanpa dapat diselesaikan dengan baik. Lebih-lebih lagi, peringatan dari atasannya sudah diterimanya melalui surat. Ingat, kalimat yang panjang bisa saja mengaburkan pesan. Kita kesulitan untuk mendapatkan pesan dari kalimat yang panjang tersebut. Kalimat di atas tidak disebut sebagai kalimat efektif. Mengapa demikian? Pesan yang hendak disampaikan kalimat itu tidak jelas. Akan menjadi jelas pesannya apabila kalimat itu dipecah menjadi 3 kalimat. Yang mana yang pertama, persoalan yang menimpanya bertahun-tahun membuat ia lamban berpikir. Kelambanannya berpikir mengakibatkan banyak tugas yang dibebankan kepadanya menumpuk tanpa dapat diselesaikan dengan baik. Beban pikirannya menjadi semakin berat, lebih-lebih karena peringatan dari atasannya telah diterimanya pula dalam bentuk surat. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau kalimat yang panjang, yang seperti yang ada di dalam contoh ini tadi, itu dijadikan menjadi 3 kalimat, kemudian digabungkan menjadi 1 paragraf. Jadi itu anak-anak untuk pembahasan tentang kesantunan dan keefektifan berbahasa. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, pertemuan yang hari Selasa, pertemuan yang kedua di minggu ini, kita akan masih melanjutkan tentang strategi berdiskusi terkait dengan keterampilan memiliki kelancaran berbahasa, kemudian dan juga intonasi dan ekspresi. Insya Allah masih ada pertemuan yang kedua dalam minggu ini, maka kita akan membicarakan tentang 3 hal tersebut. Jadi, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita sudah cukup membahas tentang kesantunan berbahasa maupun keefektifan kalimat. Ingat, kesantunan itu bisa kita tunjukkan melalui ucapan kita, budi bahasa kita, dengan kita menyampaikan hal-hal yang baik, menyampaikan kata-kata yang tidak kasar, dengan menyampaikan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain, dan juga kesantunan itu bisa kita munculkan melalui bahasa tubuh kita atau sikap tubuh kita dan ekspresi muka yang simpatik, yang penuh kepedulian, tidak menunjukkan keangkuhan ataupun rasa permusuhan. Kemudian selain kesantunan berbahasa dan bersikap, kalian juga harus memiliki pemahaman tentang bagaimana bisa menggunakan kalimat yang efektif yang tadi sudah Pak Eko sampaikan ciri-cirinya. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Eko sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang ciri tadi bisa bermanfaat untuk kalian.